selingkuh sejak belum menikah, sang suami tetap meneruskan selingkuhnya dengan ibu mertuanya hingga digerebek warga. Inilah kisah pilu Nurma Rismala. Cerita seorang suami yang selingkuh dengan ibu mertuanya sedang ramai dibicarakan sejak viral di media sosial. Kisah yang menjadi perbincangan di media sosial itu dibagikan oleh Nurma Rismala lewat akun TikTok-nya. Nurma Rismala adalah wanita yang mengalami kejadian tersebut, di mana suaminya memiliki hubungan khusus dengan ibu kandung Nurma sendiri. Ia menjadi korban pengkhianatan suami dan ibu kandungnya sendiri. Kisah ini terjadi di wilayah Banten. Kejadian nyata yang menghebohkan di media sosial tersebut akhirnya diperjelas lagi setelah Risma menjadi tamu di kanal YouTube Denny Sumargo. Dalam video yang diunggah pada 28 Desember 2022 itu berdurasi 1 jam 29 menit dan telah ditonton oleh 8 juta orang dalam sehari. Nurma secara lancar dan gamblang menceritakan kejadian yang dialaminya sejak masa pacaran hingga saat ini. Hubungan antara suami dan ibu kandung Nurma ini sebenarnya sudah diketahui Nurma sejak mereka belum resmi menikah. Nurma yang terbiasa memeriksa WhatsApp milik pria berinisial R ini mendapati pesan WhatsApp dari ibunya di ponsel R. Penasaran, Nurma akhirnya membuka pesan tersebut yang ternyata isinya menurut Nurma tidak senonoh dan mengarah pada hubungan intim. R, pacar Nurma, menanyakan kepada ibu Nurma sedang apa, lalu dijawab sedang mandi. R lalu meminta ibu Nurma untuk video call. Percakapan ini yang membuat Nurma kesal. Akhirnya Nurma menanyakan kepada R apa maksudnya percakapan itu. Saat itu R langsung menghapus pesan tersebut dan tidak mengaku saat Nurma meminta penjelasan. Ibu Nurma juga berusaha menjelaskan bahwa Nurma hanya salah paham saja. Sebelum dihapus, Nurma lalu simpan bukti chat ibunya. Setelah lolos dari kejadian yang pertama, Nurma kembali mendapati R dan ibunya bertukar pesan. Tak melewatkan kesempatan itu, Nurma beralasan meminjam ponsel R untuk kemudian men-screenshot percakapan ibunya dengan R dan mengirimkan bukti itu ke handphone Nurma sendiri. Nurma lantas menghapus semua foto hasil screenshot dan riwayat pengiriman foto. Hasil screenshot itu yang kemudian digunakan Nurma untuk melaporkan kecurigaan tersebut kepada ayahnya. Kejadian pada bulan puasa itu kemudian ditanggapi ayah Nurma dengan bertanya langsung pada istrinya. Tetapi tetap saja ibu Nurma membantah tudingan tersebut. Sementara R yang saat itu masih menjadi kekasih Nurma tiba-tiba berlutut dan meminta maaf pada ayah Nurma. Ia mengaku hilaf. Ayah Nurma melarang putrinya melanjutkan hubungan dengan R. Tetapi permintaan ayahnya diabaikan oleh Nurma yang merasa R adalah cinta pertamanya. Nurma masih berharap R bisa berubah setelah menikah. Mendengar ucapan putrinya, ayah Nurma berpesan bahwa sekali seorang pria melakukan seperti itu, sulit bisa berubah. Akhirnya keduanya tetap menikah. Dan belakangan ayah Nurma mengaku hatinya hancur saat mengantarkan putri satu-satunya menikah dengan R. Setelah menikah, Nurma dan R yang sudah jadi suaminya sempat tinggal di rumah ayah Nurma. Merasa cemas selalu meninggalkan suaminya berdua saja dengan ibu kandungnya di rumah, Nurma akhirnya pindah rumah ke kontrakan. Saat itu ibunya sangat marah dengan keputusan Nurma pindah rumah. Ia memaki dan memberikan sumpah serapah kepada Nurma. Nurma dicap tak tahu diri, ia juga disumpahi kelak jika melahirkan akan susah. Nurma yang bekerja dari pagi hingga malam tak tahu rumahnya digerebek warga yang sudah mencium tindakan mencurigakan antara R dengan ibunda Nurma. Semua berawal dari bulan Oktober 2022. Sebenarnya tetangga dekat kontrakan Nurma sudah mulai curiga karena setiap ibu Nurma datang, usaha mie ayam Nurma yang tak jauh dari kontrakan tiba-tiba tutup. Karena sangat penasaran, suatu ketika seorang tetangga mengintip dari celah ventilasi udara yang ada di belakang kontrakan Nurma dan mendapati ibu Nurma serta R tak berbusana.
Sayangnya tetangga itu tak bisa merekam karena handphone yang dibawa tiba-tiba jatuh. Norma sendiri tak tahu pasti berapa banyak tetangganya mencurigai kehadiran ibunya. Hanya saja yang pasti pada 15 November 2022 di mana penggerebekan terjadi, tetangga sudah langsung melaporkan pada ketua pemuda. Setelah mengintip dari ventilasi udara, mereka hanya mendengar suara orang sedang bersetubuh, tetapi tidak terlihat apapun di dapur ataupun di ruang tamu rumah kontrakan tersebut. Akhirnya mereka memutuskan mendobrak pintu kontrakan Norma. Saat itu suami Norma tetap berkilah. Ia beralasan akan ke kamar mandi, sementara ibunda Norma ada di kamar tidur hanya menggunakan pakaian dalam. Alasan ibu Norma karena ngadem. Kemudian R kabur dan meninggalkan ibu Norma yang memohon agar kejadian itu tak direkam. Dengan tidak adanya rekaman sama sekali, ketika mereka dipertemukan dan disidang oleh warga, keduanya kompak membantah tudingan tersebut. Selain dengan ibu kandung Norma, R juga diketahui mencoba berhubungan dengan wanita lain. Norma mengetahui hal itu juga dari pesan di ponsel R dalam platform MiChat. Keduanya sempat bertengkar hebat karena hal tersebut sebelum kejadian penggerebekan. Berkali-kali Norma dikhianati suaminya, tetapi berkali-kali pula ia memaafkan suaminya. Norma berdoa kepada Tuhan agar diberikan jalan terbaik. Rupanya doa Norma terkabul. R dan ibu Norma akhirnya digerebek warga. Meski berkilah, mereka tak bisa berkutik lagi. Pengadilan dilakukan di tingkat RT karena pihak keluarga R juga ikut campur agar aib ini tidak diperpanjang. Singkat cerita, Norma ingin mengakhiri hubungan dengan suaminya dan ayah Norma juga ingin mengakhiri hubungan dengan istrinya. Ayah Norma meminta ganti rugi kepada R dan ibu Norma masing-masing 25 juta untuk mengurus perceraiannya.